Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan yang beranggotakan Nurul Fahira, Zahra Zikrillah Basri, dan Zulfia Darmilah. Yang pertama yaitu pengertian. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang berarti tindakan atau proses untuk menentukan suatu nilai, menurut Ari Kunto. Sesuai dengan pendapat tersebut, menurut One and Brown, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian evaluasi pendidikan menurut Islam. Dalam bahasa Arab, evaluasi dikenal dengan istilah imtihan yang berarti ujian, dan dikenal pula dengan istilah khotaman sebagai cara menilai hasil akhir dari proses pendidikan. Evaluasi menurut pendidikan Islam ialah cara atau upaya penilaian tingkah laku peserta didik berdasarkan perhitungan yang bersifat menyeluruh, meliputi aspek-aspek psikologis dan spiritual. Karena pendidikan Islam tidak hanya melahirkan manusia didik yang berilmu saja atau bersifat religius saja, namun juga manusia didik yang memiliki keduanya, yakni manusia didik yang berilmu serta bersifat religius, beramal baik, dan berbakti kepada Tuhan serta masyarakat, menurut Nata. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan Islam, perlu dipegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi mengacu kepada tujuan. Setiap aktivitas manusia sudah barang tentu mempunyai tujuan tertentu. Karena aktivitas yang tidak mempunyai tujuan berarti merupakan aktivitas yang pekerjaannya sia-sia. Lalu yang kedua, evaluasi dilaksanakan secara objektif. Dalam arti bahwa evaluasi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdasarkan fakta dan data yang ada tanpa dipengaruhi oleh sumber-sumber subjektivitas dari evaluator atau penilai. Yang ketiga, evaluasi itu dilakukan secara komprehensif. Hal ini berarti bahwa evaluasi itu harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi berbagai aspek kehidupan peserta didik, baik yang menyangkut iman, ilmu, maupun amalnya. Dan yang terakhir, evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Bila aktivitas agama Islam dipandang sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka evaluasi pendidikannya pun harus dilakukan secara terus-menerus, dengan tetap memperhatikan prinsip objektivitas dan prinsip harus dilakukan secara komprehensif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi evaluasi pendidikan. Evaluasi sebagai suatu proses pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk menentukan angka kemampuan atau hasil belajar masing-masing murid yang antara lain diperlukan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya murid. Yang ketiga, untuk menentukan murid dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan yang terakhir, untuk mengenal latar belakang atau psikologis, fisik, dan lingkungan murid yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam hubungannya dengan Tuhannya, masyarakat, alam, bahkan dirinya sendiri. Evaluasi pendidikan Islam lebih ditekankan kepada penilaian afektif dan psikomotorik dibanding kognitif, serta mengembangkan proses pembelajaran yang melalui input, transformasi, dan output. Jenis-jenis evaluasi pendidikan.
Ada beberapa jenis-jenis evaluasi pendidikan. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini merupakan menetapkan tingkat penguasaan peserta didik dan menentukan bagian-bagian tugas yang belum dikuasai dengan tepat. Yang kedua, evaluasi sumatif. Ini merupakan penilaian secara umum tentang keseluruhan hasil dari proses belajar mengajar yang dilakukan pada setiap akhir periode belajar mengajar secara terpadu. Dan yang ketiga merupakan evaluasi diagnostik. Evaluasi ini merupakan penilaian yang dipusatkan pada proses belajar mengajar yang cocok. Evaluasi berdasarkan penempatan dibedakan menjadi 2, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi penempatan adalah tes yang dilakukan untuk menentukan penempatan peserta didik apakah di kelas A atau kelas B. Evaluasi kuantitatif adalah penilaian berupa angka-angka untuk menilai aspek tingkah laku peserta didik dalam bidang kognitif. Sedangkan evaluasi kualitatif adalah ungkapan yang digunakan untuk menilai aspek-aspek afektif. Evaluasi berdasarkan tekniknya dibedakan menjadi 2, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang menghasilkan nilai tentang prestasi belajarnya yang dibandingkan dengan nilai peserta didik lainnya atau dengan nilai standar yang ditetapkan. Sedangkan teknik non-tes adalah tes yang dilakukan dalam bentuk laporan pribadi atau self-report atau catatan sikap peserta didik atau hasil observasi yang dilakukan secara sengaja, dapat melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, dan skala sikap. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan teknik evaluasi yang tersebar di beberapa surat. Yang pertama, Al-Inba atau evaluasi dalam bentuk lisan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan 33. Yang kedua, Al-Hisab yang artinya perhitungan, terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 202. Yang ketiga, Al-Bala yang artinya cobaan dan ujian, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 dan 155, Quran Surat Al-A'raf ayat 68, Quran Surat Al-Kahfi ayat 7, Quran Surat Al-Anbiya ayat 35, dan Quran Surat Muhammad ayat 31. Yang keempat, Al-Nazar atau Al-Basyar yang artinya penglihatan, yang searti dengan Ar-Ri'ayah wal Itibar yang artinya pertimbangan. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 14. Yang kelima, Al-Wazan atau takdir, As-Siqal atau penimbangan, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Yang keenam, Al-Fitnah yang artinya cobaan dan ujian, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Yang terakhir, Al-Takdir yang artinya ketentuan, jumlah, atau ukuran, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 21. Sekian dari kami tentang penjabaran evaluasi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.